Sarser podcast ya. Podcast cabang Jaring seru podcast JR Jati. Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami. Saya Norma yang akan menemani Just Friend. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari salah satu perusahaan asuransi besar di Indonesia, yaitu Jasindo. Silahkan perkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Panggi dari Asuransi Jasa Indonesia cabang Surabaya. Asuransi sendiri Jasindo ini sebetulnya punya sangat banyak produk dan sangat banyak cabang-cabang di seluruh Indonesia. Salah satunya untuk asuransi ini yang paling kita diminati oleh banyak konsumen adalah asuransi padi dan asuransi jagung, dan ada asuransi sapi juga. Kalau untuk detailnya mungkin dari padi itu bagaimana, jagung atau selain ternaknya selain sapi gitu boleh? Sebetulnya asuransi ini yang paling diminati adalah asuransi padi dan asuransi sapi untuk program pemerintahnya. Nah, saya jelaskan untuk asuransi sapinya. Jadi kalau untuk asuransi sapi ini, sapi apabila mati karena sakit, mati karena dipotong paksa atau kecurian, itu ditanggung oleh asuransi Jasindo. Jadi sebesar 10 juta per ekor sapinya. Oke. Jadi kenapa kok 10 juta? Karena kita penggantiannya berdasarkan harga sapi pedetnya, bukan seharga sapi utuhnya. Sapi pedet itu seperti apa ya? Sapi pedet itu anak sapinya, Pak. Oh, anak sapi. Ya. Jadi kita penggantiannya sebesar 10 juta seharga anak sapi. Jadi untuk asuransi ini preminya sebesar 200.000. 200.000 per? Iya, per tahun per ekor sapi. Oke. Tapi yang dibayar oleh peternak adalah sebesar 40.000. Yang 160.000-nya dibayar oleh pemerintah, karena ini merupakan subsidi dari pemerintah. Oh, jadi ada ternyata ya asuransi untuk ternak sapi, dan itu juga apalagi disubsidi oleh pemerintah ya. Betul. Itu informasi baru banget. Mungkin saya juga mungkin belum semua orang tahu ya. Jadi dengan adanya sosialisasi ini bisa semakin merata penyebaran informasinya. Terus untuk tanaman padi juga ada tadi ya? Betul, Mbak. Untuk Jasindo itu kita punya produk asuransi usaha tani padi, di mana asuransi usaha tani padi itu sebenarnya adalah program pemerintah untuk meningkatkan swasembada pangan. Di mana usaha tani padi itu sebenarnya dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Iya, betul sekali. Karena memang musim apalagi sekarang ya, Mbak ya, Betul. musimnya kan kurang begitu menentu dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Itu penyebab utamanya, diantaranya itu karena perubahan iklim yang menyebabkan kebanjiran atau kebanjiran dan kekeringan. Terus itu ada serangan hama, penyakit tanaman atau organisme pengganggu tumbuhan yang menyebabkan kegagalan usaha tani itu. Untuk menghindari resiko ketidakpastian tersebut, makanya Kementerian Pertanian Republik Indonesia menunjukkan asuransi Jasindo sebagai pengalihan resiko atas kegagalan petani tersebut. Kira-kira syarat seorang petani bisa join, istilahnya bisa ikut program asuransi ini bagaimana ya, Mbak ya? Untuk join asuransi itu yang pertama harus ada kelompok tani, harus ada lahan untuk diasuransikan, dan untuk asuransinya itu sendiri untuk setiap petani itu maksimal 2 hektar per musim tanam.
Oh, per musim tanam ya. Betul. Dalam 1 tahun itu kan biasanya untuk panen itu biasanya 4 atau 3 atau 4 bulan Iya, sekali. iya. Jadi dalam 1 tahun itu ada 3 musim tanam. Jadi untuk biasanya kalau misalnya dia padi terus kayak diselingin nggak padi terus mbak gitu gimana ya? Nggak apa-apa sih mbak, yang Apa penting kan dari Jasindo itu yang di cover itu hanya Yang asuransi padi, usaha ya. tani padi gitu. Oke, menarik sekali. Untuk preminya sendiri mbak? Nah, kalau untuk preminya itu kita rate-nya itu 3% dari harga pertanggungan. Harga pertanggungannya itu sebesar 6 juta rupiah. Jadi 3% dikali 6 juta itu hasilnya 180. Nah, untuk asuransi usaha tani padi itu juga disubsidi oleh pemerintah 80%-nya. Jadi petani itu hanya membayar 36.000 saja. Oh, 36.000 saja sudah bisa dapat manfaat. Berapa tadi pertanggungan? 16 juta. 6 juta. 6 juta. Oh, 6 juta Per hektarnya, Mbak. hektar ya. Iya. Oh, Perilaku luar proporsional biasa. juga mbak. Kalau andaikan si petaninya ini hanya punya luas lahan setengah hektar, berarti dia bayarnya setengah dari 36.000 yaitu 18.000. Oh, bisa gitu ya. Karena kan Ya. emang nggak semua petani lahannya 1 hektar. banyak-banyak, kadang Ya. cuma berapa petak Betul. gitu ya. Preminya hanya harga sebungkus rokok. Iya, mahalan rokok kayak. Iya. Program ini dari tahun berapa kira-kira ya? Dari 2015 akhir. Sudah cukup lama Iya, ya. saat ini sudah jalan 5 tahun mbak, dan tiap tahun mengalami pertumbuhan preminya. Jadi peminatnya sangat banyak dari tahun ke tahun. Oh gitu. Itu untuk seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Ya. Oke, menarik sekali. Untuk tadi ada lagi tanaman untuk yang jagung ya. Betul. Kok jagung sendiri bagaimana? Kalau untuk asuransi jagung sendiri, di sini kita tidak kerjasama dengan kementerian. Jadi ini Oke. produk tersendiri dari Jasindo. Oke. Jadi untuk asuransi jagung ini harga pertanggungannya atau yang di cover ini sesuai dari hasil tanamnya, modal tanamnya. Jadi kalau andaikan dihitung dari modal dari bibitnya, dari pengolahan tanahnya, dari pupuknya, itu di total maksimal adalah 15 juta. Jadi antara gitu. sekitar 5 juta sampai 15 juta. Itu yang akan bisa dimasukkan ke asuransi. Berarti nggak dihitung luas lahannya tuh beda ya. Jadi ini lebih ke Per hektar sama mbak, modalnya ya. sama dengan padi per hektarnya adalah minimal 5 juta sampai 15 juta. Oh, itu harga pertanggungan sesuai dengan Betul, modalnya gitu, iya. estimasi modal Iya. seperti itu ya. Untuk jadi anggota berarti harus melalui Jasindo langsung. Ya, kalau untuk asuransi jagung ini harus langsung dari petani langsung ke kontak ke Jasindo. Sedangkan kalau untuk yang padi tadi, ini kita mempunyai sistem namanya aplikasi siap, mbak. Oh, Jadi, panjangan apa itu? Sistem informasi. informasi Asuransi pertanian. iya pertanian kali. Ya, betul mbak. Sama di Seranya juga ada siap JR. Kalau jasa harga itu apanya mbak? Kalau siap JR di kami itu untuk kayak persuratan internal aja. Oh, gitu. Kalau Cuma ini namanya mirip. Aplikasi siap ini untuk dari pendaftaran, kemudian klaim pengajuannya semua melalui aplikasi ya. Jadi bisa online semua ya. bisa dilihat dari online ke seluruh Indonesia. Oke, bagus sekali. Tapi masih penasaran backgroundnya apa sih? Kenapa kok yang dipilih itu padi dan jagung gitu? Kalau untuk padinya itu tadi kan ini mbak, untuk ini program pemerintah, mendukung program pemerintah Oke. untuk meningkatkan swasembada pangan itu Swasembada tadi. pangan itu ya. Iya ya, karena dibantu sama. Ini juga membantu karena memang akhir-akhir ini kan sering lah ya di berita gitu gagal panen karena hama, gagal panen Betul. karena bencana alam gitu kan. Misalnya ada yang banjir lah gitu kan, ada kan longsor. Nah, di sini Jasindo dan pemerintah hadir seperti itu ya. Betul, Seperti slogannya BUMN hadir untuk Negeri. negeri. Gitu.
Si penasaran belum dibahas tadi ya. Untuk peternak sapi sendiri iya. itu ada kriteria tertentu nggak? Peternak-peternak yang bisa ikut program pemerintah ini. Betul. Jadi untuk asuransi usaha ternak sapi ini apabila ingin mendaftar itu harus mempunyai NIK, Mbak, nomor induk KTP. Oh ya punya lah ya. Iya, pasti punya kan. Ya. Kemudian yang kedua itu harus mempunyai identitas sapinya. Oh gitu, dikasih nama. Iya, identitasnya berupa iktek. Biasanya dianting di telinganya biasanya, Mbak. Oh gitu, Ya. dianting Ya, gitu, ada antingnya. dikalung gitu ya. Dikalung juga bisa, yang penting permanen, Mbak, nggak bisa dilepas kan. Kalau andikan bisa gitu, dilepas nanti iya. disalahgunakan. Nanti yang Angel dituker sama Iya, Brian betul. atau siapa Iya. gitu ya. Loh kenapa ya? Kadang kita punya ternak saking sayangnya yuk kasih nama yang Ya, bagus pasti kasih nama semua, Mbak. Dan apa pasti peternak itu hafal untuk ini sapi si A, si B, si C tahu. Oh pasti. iya ya. Sudah jadi Ya, anak sendiri. dan maksimal itu pendaftaran satu NIK satu peternak itu 15 ekor. Oh maksimal 15 Ya. ekor. Oke. Dan emang itu harus tertulis izin usahanya atas nama si pemilik itu ya? Atau Itu bisa pemilik ataupun si peternaknya bisa. kan ada misalnya kayak peternakan keluarga, jadi yang ngelola misalnya si kakak sama si adik, itu bisa nggak join jadi dua gitu kan, dua nik tuh gitu. Iya. Jadi 30 ekor gitu bisa nggak ya? Sebetulnya gini, Mbak, untuk asuransi program pemerintah ini kita fokusnya ke arah yang belum mampu. Jadi kalau andikan sudah dikatakan mempunyai 15 ekor berarti lebih dari berarti dia Udah, mampu, ini dia punya usaha gitu, Mbak. Sedangkan untuk yang ini kan fokusnya ke petani atau Oke. peternak yang dikategorikan Masih mikro seperti ya, itu betul. ya, makanya pemerintah subsidi seperti itu Iya, yang membantu. karena subsidinya harus sesuai sasaran. Oke, ini perlu dicatat barangkali bulan depan saya ada usaha sapi, nah saya kontak Mas. bisa. Oke. Dan untuk asuransi sapi ini harus sapi betina. Oh gitu. Iya, harus sapi betina. Ya kan biasanya kalau peternak aku jadi kepo tentang peternakan sapi ini. Iya. Biasanya betina apa jantan biasanya? Biasanya yang diasuransikan kita untuk program pemerintah adalah asuransi yang sapi yang betina. Oh, karena yang biasanya buat diperah itu juga harus betina ya. Betul, resikonya lebih tinggi mungkin kan. Iya, sapi jantan nggak bisa diperah, betul. Iya. Oke, sejauh ini nih ya, kira-kira sejauh mana sih sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Jasindo kepada masyarakat, atau misalnya seberapa besar sih coverage dari petani dan peternak yang mikro itu sudah tercover oleh asuransi ini gitu? Nah, untuk sosialisasi ini kita sejak 2015 di launchingnya asuransi program pemerintah ini, kita langsung mensosialisasikan ke peternak dan petani di seluruh Indonesia. Kemungkinan sudah ada tahun untuk asuransi padi dan asuransi sapi ini. Jadi secara bertahap dari 2015 sampai dengan 2020 tiap tahun kita mengadakan sosialisasi, Pak. Oke, ke pelosok-pelosok juga ya, ke kabupaten, ke dinas pertanian kabupaten, dinas peternakan kabupaten, dinas provinsi juga iya, sampai ke kelompoknya juga iya, Pak. Mungkin sebelumnya ini ya Mbak, kita Jasindo itu di kalangan petani atau peternak atau yang lainnya itu sebelumnya itu mungkin kita belum terkenal. Semenjak ada asuransi usaha tani padi sama usaha asuransi ternak sapi tersebut, Jasindo jadi terkenal di kalangan para petani dan para peternak itu. Betul. Karena emang ya kalau di Indonesia kan masih yang asuransi itu kan bukan suatu hal Masih yang awam. masih sangat Iya. awam gitu. Betul. Hanya orang-orang tertentu yang paham apa itu asuransi, manfaatnya seperti apa, seperti gitu kan. Jadi ya bagus banget sih ya. Jadi dengan adanya program ini petani-petani pun jadi melek perasuransian dan juga terlindungi hasil panennya seperti itu kan. Karena kan memang riskan sekali ya gitu. Karena itu kan juga terpengaruh oleh kondisi alam seperti itu. Jadi untuk saat ini itu Jasindo ya yang ditunjuk oleh pemerintah
untuk melakukan program tersebut. Betul sekali, Mbak. Atau ada mungkin bekerja sama dengan asuransi lain seperti itu? Kalau untuk AUTP dan AUTS itu sampai sekarang itu yang ditugaskan pemerintah itu baru ke Jasindo. Jasindo ya. Tapi di luar yang disusui di pemerintah, misalnya ada petani nih yang tidak memenuhi untuk kriteria yang disusui itu, bisa ya? Bisa daftar juga ke Jasindo lewat jalur umum seperti itu? Kita punya asuransi komersilnya sih, Mbak, kalau untuk yang ya. tidak bisa di-cover sama pemerintah itu. Ya, jadi kalau untuk asuransi komersil ini biasanya tidak ada subsidi, Mbak, karena tidak melalui pemerintah kan, jadi langsung ke Jasindo biasanya karena ada KUR di situ. Ada kredit usaha rakyat. Oh iya. Ya, dari perbankan biasanya kan, perbankannya ini biasanya minta untuk asuransi gagal panennya. Oke. Makanya kan nggak bisa ikut program, ikutnya asuransi langsung ke Jasindonya seperti itu. Oke, ya mungkin Dan sekalian untuk dapat pembiayaannya, dapat untuk asuransinya juga biasanya gitu. Tapi emang Jasindo ini kan yang tidak khusus di peternakan dan pertanian. Betul. Kan ya, kalau asuransi umum seperti itu ya, jadi apa aja ya? Ya, awalnya sebelumnya memang Jasindo terkenalnya untuk asuransi umum, Mbak, sebetulnya asuransi kendaraan, rumah gitu ya. Ya, dulu yang paling populer adalah asuransi satelit, sampai dengan satelit dari rumah tinggal sampai satelit kita cover semua, Mbak. Oke. Satelit itu berarti biasanya perusahaan gitu ya? Iya, perusahaan Telkom dan perusahaan BRI itu yang ikut asuransi satelit. Ini ngomong-ngomong nih ya, kita ini kan saudara ya, saudara perasuransian, sama-sama anggota IFG atau holding perasuransian yang baru saja dibentuk oleh pemerintah atau Kementerian BUMN gitu. Apa sih harapan dari Mas dan Mbak dengan adanya IFG ini? Harapannya sih kita semoga untuk seluruh anggota IFG itu saling bekerja sama untuk membangun negeri sesuai dengan semboyannya Kementerian BUMN. Nah, mungkin dari semua informasi yang tadi banyak banget yang bermanfaat banget, itu mungkin ada 1, 2, 5, 6, 7 yang mau ditambahkan untuk just friend kita. Mungkin untuk just friend yang punya saudara atau yang punya keluarga atau teman yang bergerak di bidang pertanian atau peternakan, bisa menyampaikan informasi terkait asuransi yang sudah kita sampaikan barusan, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Jadi itulah tadi kan udah dijelasin manfaatnya sekian, preminya cuma sekian, disubsidi lagi sama pemerintah ya. Jadi why not? Oke, cukup sekian ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Mbak Yeni, Mas Panggi atas waktu dan informasi ilmu yang diberikan kepada kami semua. Semoga bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sarser podcast cabang Jawa Timur. Sharing seru podcast JR Jatim.